Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ke pembahasan mimpi kakak yang selanjutnya ya, yang berjudul anak laki-laki yang kelak menjadi dajjal. Dajjal yang dimimpinya kakak yang kemarin, yang sebelumnya. Bukan kemarin ini, yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Baiklah. Jadi tolong kakak ceritakan apa yang kakak lihat dan rasakan dalam mimpi ini kak ya, karena mimpi ini sangat berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya itu ya, baik dari posisinya ya, yaitu jembatan dan sungai yang sama di sini, dan orangnya pun sama di sini, orang yang menjadi dajjal. Baik, silahkan. Di dalam mimpi ini saya ada di posisi di situ, pas di selatan di situ, di dekat tempat tinggalnya itu anak kecil yang laki-laki itu. Dia normal, saya lihat di situ seperti anak pada umumnya. Adegannya di situ biasa-biasa aja, tapi karena di mimpi ini ada disebutkan dengan nama, ada sebutan di situ dajjal di situ, jadi di situ membekas gitu di anak saya gitu. Maksudnya disebut begitu kakak masih jadi, teringat rasa sekali kalau merasa yakin sekali dalam mimpi itu dia dajjal yang di mimpi sebelumnya itu. Dulu pemahaman saya seperti itu. Tapi masya Allah, begitulah cara Allah ya, menarik saya untuk saya bisa mungkin termotivasi untuk mencatatnya atau bagaimana, walaupun saya belum paham gitu maknanya. Itu dulu sebatas saya dulu tentang mindset saya tentang mimpi-mimpi ini. Masya Allah, sekarang ini setelah saya banyak belajar, jadi antara mimpi yang satu dengan yang lainnya itu dia saling mengait gitu. Nah, mimpi yang ini yang saya rasakan di situ kelanjutan, tapi bukan kelanjutan, tapi maksudnya kayak stopwatch begitu, mundur dia. Yang kemarinnya dia besar, dia berkaitan, tapi berlaku mundur. Berlaku mundur gitu. Ini ketika dia masa kecil gitu. Nah, yang saya rasakan dengan yang saya lihat di sana itu biasa-biasa aja anak itu, seperti fitrahnya anak-anak yang lain gitu. Sebentar, saya potong. Ada rasa si anak ini sudah balik atau belum dalam mimpi ini? Belum. Dia masih balik. Dia masih kecil, mungkin sekitar kelas 5 SD, mungkin sekitar itu umur-umurannya. Belum dia balik rasanya belum. Dan rasanya jelas bahwa anak ini adalah dajjal yang di mimpi sebelumnya itu. Gitu. Dia normal di situ anunya, dan matanya juga lengkap di situ. Tapi yang saya rasakan di situ bahwa manusia itu pada umumnya Allah ciptakan itu mereka fitrah gitu, dari lahir itu fitrah. Ketika dia besar, dia menjadi apa itu atas anunya dia sendiri gitu. Pilihannya sendiri gitu. Nah, dari di sini juga ada simbol penting, sebagaimana yang di mimpi sebelumnya ada sungai dan jembatan. Dan kakak sudah ceritakan pada mimpi yang sebelumnya, pada saat dajjal itu mendekati jembatan, air yang di sungai itu yang tadinya normal, bersih jernih, tiba-tiba berubah mengering, mendidih, ada buih-buih beracun. Betul, itu pada saat dajjal yang ketika dia sudah besar ya. Udah besar. Dia sudah besar itu mendekatinya. Berarti di sini dia punya potensi untuk menyesatkan manusia lewat ilmu-ilmu yang merusak akidah. Nah, baik. Jadi dengan pemahaman yang merusak maksudnya. Nah, dan sekarang anak kecil ini main di dekat sungai itu juga. Tapi airnya jernih, hijau malahan di situ. Masya Allah. Hijau, jembatannya juga bagus di situ gitu. Tapi entah kenapa di situ saya dikasih tahu bahwa dajjal itu masa kecilnya itu sebenarnya fitrahnya itu normal seperti anak-anak pada umumnya gitu. Ketika dia didekatkan dengan air yang jernih, yaitu ilmu yang lurus, ilmu agama yang lurus, insya Allah ketika dia besar dia akan bagus. Tapi ketika dia udah besar, dia memilih jalannya yang sesat. Misalnya dia mencari ilmu yang
yang tidak benar lah gitu ya. Dia bisa berpotensi dia tersesat dan malah menyesatkan orang lain juga gitu. Makanya orang bilang sesat dan menyesatkan. Iya, Dia sendiri benar. tersesat, dia juga menyesatkan orang lain. Gitu. Baik, jadi bisa kita simpulkan di sini hikmahnya. Yang pertama, mimpi seharusnya kan mimpi ini dulu, baru mimpi yang dia sudah besar. Tapi ini perjalanan ini seperti alurnya mundur. Nah, mungkin kita bisa sampaikan ya Kak ya. Di dalam mimpinya Kakak yang sudah lebih dari 1000 ini, nanti rata-rata memang dia berlaku mundur. Biar nanti para penonton juga tidak terkaget loh. Kok ini sudah duluan, padahal nanti penjabarannya. Masya Allah, jadi begitu ininya. Jadi mimpi-mimpi ini kebanyakan nanti berlaku mundur, termasuk diantaranya ini. Nah, dan hikmahnya ini selain memberikan isyarat bahwa mimpi satu dan lainnya dalam mimpi-mimpi Kakak ini seperti paralel dan berkaitan, berkait-kaitan. Jadi dalam mimpi ini akan mengait juga dengan mimpi yang lain. Mimpi ini mengait dengan mimpi yang lain. Lah, contoh sederhananya sekarang mimpi ini terkait dengan mimpi yang sebelumnya. Lah, mimpi yang sebelumnya apa kaitannya Dajjal dengan kerusakan di Arab Saudi? Apakah Kakak sudah tahu kalau ada istana Dajjal yang namanya di kota Madinah? Yang istana putih itu kan ada kan? Istana putih ya? Bukan istana putih, ada istana yang di atas Bukit Garam kalau tidak salah itu. Kan istana putih. Kalau istana Madinah putih mungkin. Itu Madinah ya. Mungkin 7 km ya. 7 km dari Masjid Nabawi kalau nggak salah. Ya Allah. Nah, jadi itu. Jadi pengaruh Dajjal tidak terlepas, bahkan sampai di mana-mana, bahkan dan kita isyarat juga buat kita untuk mempelajari hadis ya pada saat Dajjal itu menghentakkan kakinya kalau tidak salah itu 2/3 dari penduduk kota Madinah. Madinah katanya ya atau Mekah ya, Madinah ya kaum munafik ya 2/3 kaum munafik terlempar keluar. Jadi luar biasa sekali, berarti bahkan tempat yang terjaga pun sampai dia bisa dipengaruhi juga oleh Dajjal. Allahu a'lam bishawab. Jadi dengan kerusakan-kerusakan kan gitu. Jadi ini maksudnya betapa dia berkaitan dengan mimpi satu yang sebelumnya. Nah, kemudian di mimpi yang tadi juga kita kaitkan lagi yang kakek tua yang berpakaian serba putih semua serba putih. Maksudnya ulama-ulama putih juga di situ seorang pemimpin. Juga dia seorang pemimpin di situ. Dari mana? Karena ketika penjaga istana itu berkata, akan ada rapat perundingan yang dipimpin oleh anak dari kakek tua yang dikurung itu. Berarti kakek tua dalam konteks itu adalah seorang raja, bukan hanya dia bermakna ulama juga gitu, ulama yang lurus. Iya, banyak makna di situ, raja. Nah, terus terkait lagi dari mimpi yang sebelumnya, yang posisi yang berdiri di sebelah utara menghadap ke arah selatan. Itu kan ada isyarat orang besar atau khalifah yang dimakamkan pakai pakaian putih juga. Nah, jadi Masya Allah, jadi mimpi-mimpi ini berkaitan, dia bisa kita kaitin dia mimpi nomor yang 15, 16, 17, 18 terus dia berkaitan yang dari awal ya, Masya Allah. Jadi dia berkaitan yang kesemuanya mimpi ini bertujuan untuk isyarat agar kita lebih semangat dalam mencari ilmu lagi, karena ilmu yang benar itu adalah cahaya. Kita tidak mau hidup dalam kegelapan, ketidaktahuan. Jadi dengan ilmu itu kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga kita insya Allah punya potensi yang besar, kesempatan besar untuk menjauhkan diri kita dari pengaruh buruk, dari pengaruh Dajjal. Yang saya rasakan dari hampir keseluruhan mimpi-mimpi ini mengarah ke satu tujuan, yaitu bersegeralah sesegera mungkin memperbaiki untuk diri, kita cepat kembali kepada Al-Quran, menuju kepada ilmu Al-Quran yang sudah dengan Allah langsung di situ. Di dalam Al-Quran itu mengajarkan kita banyak ilmu pengetahuan yang kita bisa dapatkan di Al-Quran itu, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan umum ya, semua di situ lengkap di situ. Dan juga hadis-hadis dan hadis-hadis. Betul, Masya Allah, di situ kita disuruh untuk belajar ini. Bukan hanya belajar, karena posisinya sudah tahu tetapi tidak mau melakukan juga
ya tidak dapat hasil. Jadi dua-duanya. Jadi di sini kita mencari tahu, lalu setelah tahu kita usaha keras untuk jalankan dengan istiqomah gitu. Dan di sini tugas kita mengingatkan diri kita sendiri, self reminder, dan juga mengingatkan satu sama lain. Dan saya pun walaupun saya mengajak, mari kita belajar begini Al-Qur'an gini-gini, saya bilang gitu, saya pun sebenarnya hanya sedikit yang saya tahu, dan saya juga sedang berusaha dengan keras sekuat semampu saya untuk bisa paham gitu dengan apa yang saya dapatkan dari yang saya pelajari. Karena namanya usia saya sudah gini, ingatan saya kadang sekarang saya diajar, besok lupa lagi diajar lagi lupa. Tapi kita harus gigih gitu, jangan berputus asa. Insya Allah Allah itu menilai proses bagaimana keinginan kita untuk dalam mencari ilmu pengetahuan agama ini. Kita tidak surut gitu, tidak berputus asa, terus kita bersemangat. Insya Allah Allah itu menilai proses kita dalam kita belajar, bukan hasil, tapi proses kita gitu. Dan bagaimana kesungguhan kita dalam menjalaninya. Itu ya. Yang kedua ya, jadi bukan hanya belajar teori dan melakukan prakteknya. Betul, prakteknya yang penting, karena kan ibaratnya mendapat ilmu itu diamalkan, tidak sesulit dalam pengamalannya itu yang sulit sekali. Nah, dan disitulah kita memang saling mengingatkan, saling menguatkan juga satu sama lain. Dan masalah kalau yang pengetahuan itu kita 11-12 Kak. Jadi saya pun ya tidak jauh beda dari kakak, walaupun mungkin ayah kadang-kadang sering baca juga gitu kan, tapi intinya sama saja. Jadi kita juga ingat hadis seperti hadis yang ini, ya udah yang penting kita semangat, mari kita sama-sama belajar gitu. Jadi itu. Jadi kembali lagi kepada konteksnya Kak ya. Nah, ini hikmah apa yang kita dapatkan dari mimpi ini? Kalau menurut analisa saya, mimpi ini seperti menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan berkali-kali bahwa Allah tidak pernah menzolimi hambanya lah, walaupun Allah yang memang mengetahui takdirnya, menetapkan takdirnya, tetapi sejatinya hamba itulah yang telah memilih jalannya sendiri gitu. Allah tuh maha penyayang. Dia tidak akan menzolimi hambanya, dia tidak mau melemparkan hambanya itu ke dalam neraka, tetapi hambanya diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, jadi si anak ini padahal dia terlahir dalam keadaan yang fitrah, dan andai kata dia meninggal, si anak ini sebelum dia mencapai usia akil balik, maka tentu saja dia akan masuk surga sesuai dengan janji Allah. Masuk surga seperti itu. Nah, dengan segitu kan sudah terbukti sekali betapa besarnya kasih sayang Allah. Nah, jadi tetapi ketika dia sudah melampaui baliknya, dialah yang kemudian memilih jalannya sendiri, menjadi orang yang sesat dan menyesatkan begitu. Jalan apa yang mau dia tempuh. Jadi itu adalah bagaimana Allah itu sangat adil, sangat maha penyayang, tidak menzolimi hambanya. Dan isyarat di sini ada juga mengingatkan tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein Kak, tentang kisah tentang kisah di dalam surat Al-Kahfi, yaitu bagaimana Nabi Khidir pada saat itu membunuh anak yang masih belum balik. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi bisa jadi itu mengisyaratkan, karena kalau si anak itu mungkin mati dalam keadaan yang belum balik, itu lebih baik untuk dia, karena dia bisa masuk surga. Karena beliau sudah diberikan ilmu dan izin oleh Allah, ilmu dan izin ilmu dan izin oleh Allah untuk mewafatkan anak itu. Seperti itu. Jadi bukan berarti di sini kalau begitu kira-kira yang belum akil balik dibunuh dong, ya enggak kayak gitu. Karena di sini emang lu Nabi Khidir mau ikut-ikutan begitu? Bukan, karena kan aturan agama kan harus jelas ya gitu ya. Ini berbeda, ini kisahnya berbeda. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi itu kan Allah kan berikan pengetahuan khusus. Dan di sini kan kalau kita ingat lagi tentang Al-Qur'an, tentang makna Al-Qur'an, ingat enggak di surat Al-Baqarah?
Itu kan Bani Israel pada saat itu kan sudah sepeninggalnya Nabi Musa, saat beliau hendak menerima Taurat, kitab Taurat, Bani Israel kan menyembah patung anak sapi. Iya. Nah, dan kemudian ketika Nabi Musa turun memerintahkan mereka untuk bertobat. Iya. Dan syarat mereka bertobat, maka ingat nggak disuruh apa? Allah memerintahkan mereka untuk apa syaratnya? Memotong sapi betina. Oh, menghancurkan itu. Bukan, akan harus belajar lagi nanti. Nah, jadi wajar Kak sudah lansia cepat lupa. Beginilah, udah berulang-ulang diajarin lupa lagi. Jadi Ya kita kan Allah. sering kita bahas tentang kisah ini. Iya, iya. Jadi ketika Nabi Musa turun, itu kan mereka menyembah patung anak sapi. Iya. Nah, lalu mereka disuruh untuk bertobat, dan Iya. syarat mereka bertobat, mereka disuruh untuk bunuh Bunuh diri. Iya, iya, iya. Nah, kemudian di sini apa itu di dalam Al-Qur'an. Iya. Kemudian nanti orang bertanya, Mm-mm. "Oh, kalau gitu bunuh diri boleh dong begitu?" Iya. Ya tidak gitu. Karena kan syariat kita kan Berbeda. disampaikan di dalam Al-Qur'an Di dalam oleh Al-Qur'an. apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Muhammad Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi gitu. Wasallam. Jadi bunuh diri itu dilarang. Kemudian membunuh anak kecil pun dengan alasan apapun tetap dilarang. Begitu. Ini kan konteksnya nabi-nabi yang terdahulu dan mereka langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dengan tujuan tertentu begitu. Dan kita yakin bahwa di sini Allah itu Maha Adil dan tidak mungkin melakukan kesalahan, atau Iya. nabi-nabi itu juga sudah mendapatkan instruksi dari Allah. Iya. Jadi begitu ya. Jadi di sini yang menjelaskan tentang Nabi Khidir yang banyak itu dalam pengetahuan saya itu adalah Syekh Imran Hussein, dan insya Allah saking berkaitannya mimpi ini, setelah ini kita akan membahas tentang Syekh Imran Hussein. Gitu. Masya Allah. Jadi di sini jadi kembali lagi saya ingatkan kembali, belajarnya bukan melalui mimpi. Jadi kan mimpi ini topik-topik isyarat-isyarat untuk belajar dengan cara yang sebenarnya sesuai Al-Qur'an dan hadis melalui penjelasan para ulama yang benar-benar memahami ilmu itu, dan ulama itu benar-benar telah mengajarkan dan menjalankan tauhid dengan sebenarnya dan tetap merujuk kepada dalil yang sahih, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Baik ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu ya Kak ya. Jadi sudah cukup panjang podcast kita untuk Dajjal kecil ini ya. Dajjal yang masih kecil. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.